Sini teman-teman. Wah, kompotnya ini belum sempat kan. Tapi kan yang penting nggak terganggu di mulsa itu Pak Kun kan. Di pinggir-pinggir aja. Ah ini yang mau ditunjukin ya salah satunya nih. Woi, sudah geolannya teman-teman. Ah ini lagi nih, ini juga nih. Kairul, ini Kairul. Kita sini Pak Kun. Kotor nih, Nggak apa-apa Pak Kun. buar kandang ini. Iya. Ini di pinggir-pinggirnya dikasih juga Pak Kun ya berarti ini. Pupuk kandang. Iya. Ya kalau udah kayak gini, mupunya di sini. Udah di samping ya. Jadi dia ngejar akar ya. Akar udah sini. Oke. Oh ini depannya sebenarnya sini ya. Ini Bisa sini, bisa sana juga ya. Oh, Kayaknya oke. enak sana sih. Wish. Ini dia apa ya Pak? Dilukain Pak? Dilukain. Fungsinya apa Pak? Kita bikin karakter. Jadi biar pohon nggak halus lah. Oh iya. Ekstrim ya jadinya. Makanya targetnya agak lama biar dia nutup sempurna baru nanti tahap lagi. Tapi syaratnya masih di los. Di los, di lahan. Los. Oke. Kalau udah di pot lama. Pak Kun ini sama usianya berapa 11 bulan kata Pak Kun ya? 11 bulan. Kalau ini lebih. Ini lebih ya? Dulu ini. Ini lebih duluan ya? Oh, ini sekitar 1,5 tahun. Oke. Kita beli mulsa lah Rul habis ini Rul. Udahlah saya pakai mulsa aja lah. Ya, Malas ini- ngoret-ngoret Rul. Ya kan Rul? Kontrol biar Pak. Ah yang nyiram ya apa yang nyemprot Iwan ya kan? Semprot samping-samping. Nah, itu lagi yuk, sebelah situ ya Pak Kun. Inspirasi nih teman-teman. Jangan kalian nggak ngikutin cara ini. Ini saya ini sudah 1,5 jam ke sini nih perjalanan. Oke. Apalagi nih kira-kira yang perlu diterangin ilmunya Pak Kun? Ya ngalir aja sih sebetulnya udah basic semua sebetulnya. Kalau petani mungkin ilmunya udah tahu. Nggak semua petani tahu loh Pak Kun. Kalau yang kita lihat teman-teman ya, yang programan yang betul-betul paling beberapa aja ya senior yang diprogram gitu ya langsung di sawah. Ini saya jujur, saya sudah lama pengen liputan tempat Pak Kun ini kita mau belajar. Iya janji terus. Janji terus memang. Akhirnya malah anaknya dulu malahan yang kita datengin itu kemarin Mas Romi. Nah Pak Kun ya, kalau sudah kayak begini nih Pak Kun, nah ini mungkin teman-teman bingung nanti pemasaran ya Pak Kun. Itu gimana Pak Kun solusi untuk pemasaran gitu kalau kita budidaya gitu? Iya kadang-kadang ya nggak kadang-kadang banyak banget petani pemula yang tanya kalau saya nanam laku nggak? Nah itu pertanyaan sebetulnya nggak perlu karena kalau saya ya justru petani sekarang itu mudah-mudah udah update-nya kan luar biasa tuh. Iya betul. Cari ilmunya gampang. Dan media sosial ya Pak Kun ya? Dari media sosial. Nah itu yang penting kita program itu buatlah yang berkualitas. Kalau asal nanem itu gede ya sama ya betul. Kalah dengan yang terprogram. Betul. Sama aja jual bibit bahasa. Karena ukuran kadang-kadang nggak jadi masalah. Jadi maksud saya kecil tapi punya karakter, lakunya up dibanding dengan yang gede tapi nggak terprogram. nggak terprogram. Betul. Jadi kualitas menentukan. Mau budidaya seberapapun yang penting kualitas. Nah, nanti dengan media sosial didukung media sosial ya Pak Kun ya. Media sosial sekarang kan udah banyak. Udah banyak teman-teman kita yang live. Bonsai Brother juga kan udah mulai live nih. Udah aktif. Ya siap, nanti kunjungin aja teman-teman di akunnya Pak Kuncoro, langsung aja ke Pak Kuncoro. Bahan-bahannya banyak. Mas Romi juga anaknya Pak Kun ya. Kita sudah datang kemarin ke beliau. Ini kita langsung ke suhunya. Yang ngajarin Mas Romi, yang ngajarin satu keluarga besar. Pemula Mas kita. Tapi memang satu keluarga besar ya Pak Kun ya? Keluarga besar semua udah mulai udah bonsai semua teman-teman. Karena pertama kita mau bergerak itu harus mencintai dulu. Mencintai. Banyak teman-teman ya karena orang budidaya itu kan motivasinya macam-macam Mas. Ada yang memang dari hobi, ada yang cuma ikut-ikutan, ada yang karena cuannya. Iya ya betul. Kalau kita memang sudah senang. Kalau kita memang dari udah dulu senang. Udah senang kita cintai betul. Udah mencintai. Oke kita geser ke situ Pak Kun yuk. Tuh ada yang gede tuh teman-teman. Nah, ini ilmunya teman-teman kita kuras pokoknya. Kita pulang nggak boleh kosong ilmu teman-teman. Ini saya agak ragu nih ya Pak Kun ya. Nah di poli apa namanya mulsa. Pak Kun per meter berapa Pak Kun? Mulsanya? Iya. Mulsa itu gulungan belinya. Jadi segulung tuh variatif ya. Ada yang panjangnya 450 meter, ada yang 560. Nah, kalau yang 400 itu kisaran berapa Pak Kun? 400. Kalau harga itu sekitar 500-an. Ya murah ya. Cuman kalau kita yang
kalau beli Mm-mm. yang lumayan kualitasnya agak bagus. Mm-mm. Pertama yang agak panjang, jadi di harga sekitar 750. Itu yang panjang berapa itu Pak Kun? 640 meter. Itu bagus itu ya. Bagus. Lapangan bola dia bagus. Nah, Setengah lapangan bola itu Kak Irul. 60 meter. Oh, 60 apa 600 meter 640 Oh. meter. Oh iya berarti lebih. meter. Cuman Ah. lebarnya kan cuma 1 meter. Ini Lebarnya 1 meter, Oh. ya. Ya kita gunain untuk ini aja deh, fasilitas untuk kita nanam ya kan. Nah ini teman-teman, yang murah kalau kita hitung seperti itu. Kita ya ini aja lah jual pohon satu beli mulsa itu, woi. Jual pohon satu betul Pak Kun ya. Dapat 4 loh. Dapat 4 malah. Dapat 4 malahan Pak Kun. Luar biasa. Wih, Kak Irul dari sini aja nyotingnya enak bener tuh Kak Irul. Iya kan? Tuh, wih dari pojok kelihatan semua bonggolnya itu Kak Irul. Wah, mantep bener Kak Irul. Ini inspirasi yang seperti ini Anting Putri. Kita ke Anting Putri yuk. Ini Anting Putrinya juga, bro. Ini semua total berapa ini? Pohon. Kalau pohon berapa? Apa dari hektar aja, dari tanah Pak? Kalau tanah ini sekitar Seperempat. hektar. Seperempat hektar. Pohonnya kurang lebih berarti Sekitar 3 ribuan. 3.000. Karena juga ada Pisah lagi ya, tapi Ada. pisah lokasi ya Pak Kun. bisa lokasi. Pisah lokasi. Nanti kita ke sana teman-teman habis zuhur, tapi ini saya udah gatal ngeliat ini tadi mau turun, sekalian saya tarik aja Pak Kun. Nah Pak Kun, lagi Pak Kun, teman-teman pemula kawan-kawan yang mungkin masih banyak waktu kosong Pak Kun, yang memanfaatkan lahan kayak begini. Ada yang di pinggir jalan, nanam di pinggir jalan teman-teman, memanfaatkan tanah negara ya kan. Tanah negara. Tapi kan dimanfaatin biar rumput nggak tumbuh ya, salah satunya kan itu Pak Kun. Ya, Nah motivasinya buat teman-teman yang masih kosong, kerjaan masih ada waktu banyak Pak. ya sebetulnya semua tergantung pribadi masing-masing ya. Ya. Karena ada yang aktivitasnya mungkin nggak cukup untuk budidaya. Untuk budidaya. Tapi bagi yang luang, yang punya waktu, alangkah sayang kalau nggak dimanfaatkan. Dan ini sebetulnya investasi yang menjanjikan. Betul. Dengan catatan ya memang harus update. Artinya ilmunya. Cara-caranya pokoknya semua tahu, pasti bagus. Pasti ada hasil. Itu peluang, kemudian kesempatan, dan bagi teman-teman yang waktunya masih kosong Pak Kun. Ya, Manfaatin betul-betul teman-teman. Barang ini ada duitnya. Barang ini ada insya Allah, duitnya. insya Allah. Insya Allah teman-teman. Rezeki teman-teman ada juga. Nanti kita ke Anting Putri Pak Kun ya. Boleh. Habis zuhur aja teman-teman. Ya, ya. Ya Kak Irul ya, habis zuhur kita. Ini udah mau zuhur yuk, kita sambil sini, ambil kita ke sana Kak Irul. Ini melongker nih Kak Irul. Wah. Enggak tadi. Iya tah? Oh iya. Wah, ini yang formal ada, informal ada, melungker ada. Kita bisa memenuhi semua gaya lah. Nih teman-teman, bayangin ya teman-teman nih, ya inspirasinya coba ya. Satu pohon misalnya, kita misal andai nih Pak Kun. Biar teman-teman semangat, maksud saya Pak Kun ya kan. Boleh. Satu pohon katakan kita rendah aja deh 300. Oh. Udah rendah aja deh. 300 dikali, ini pohon ada berapa nih Pak Kun? Di sini nih aja nih. Ini 200. 200. 3 kali 2 teman-teman. Cepat, jawabnya lama bener loh teman-teman. 6 juta. Bahkan 60 bisa nyampe ya. Ya, 60 juta weh. Satu peta. High second. Oke teman-teman, saya pamit undur diri Pak Kun ya. Kita pamit undur diri Pak Kun ya. Nanti kita lanjut teman-teman. Saya Iwan, salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kameramennya Irul itu. Nanti Irul kamu wawancara juga Irul, kamu awas kalau nggak Irul. Let's go. Bye. Yang dekat di sini aja dulu nih, yang kena nih. Nah ini sancang dari setek atau dari cangkok gitu Pak Kun? Ini awalnya bahan sekelingking lah. Sekelingking? Kita kupas kayak mau nyangkok itu. Tapi nggak dicangkok. Cuma nunggu bendol, artinya kambium jalan. Oke, kamu kambium jalan ya. Nah, itu kayak cangkok angin istilah ya, kalau di Terus itu paling umur 10 hari kan udah kelihatan tuh. Kita potong. Terus kita belah jadi 4, jadi 6 ya tergantung lah. Baru kita stek, kita tanam di pot. Jadi belum ada akar, kita tanam. Jadi prosesnya bendol-bendol kayak gini lah kurang lebih ya Pak Kun ya nanti ya. Betul. Sudah ngakar lah ya. Ngakar. Pindah ke lahan. Nah, proses kayak begini nih udah berapa tahun berarti ini
kira-kira Pak? Ada 2 tahun Pak.